Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ibu juga baik. Nah, sepertinya anak-anak udah pada semangat semua ya. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa akan dipimpin oleh Elsa Tiara. Silahkan Elsa Tiara. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bu. Baik, terima kasih banyak Elsa Tiara. Sama-sama, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Baik, Bu. Mariana, Hadir, Bu. R.A. Aulia Wulandari. Hadir, Bu. Oke, Anissa Dinda Putri Harahap. Hadir, Ibu. Elsa Tiara. Hadir, Bu. Fadila. Hadir, Bu. Mariana. Hadir, Bu. Siti Nurhaliza. Hadir, Bu. Wulan Tania Sari. Hadir, Bu. Oke. Nah, untuk memancing anak-anak semua agar semangat nih, Ibu mau kita semua menyanyikan lagu nasional yang berjudul Padamu Negeri. Udah pada hafal belum nih semuanya? Hafal, Bu. Sudah, Bu. Hafal, Bu. Hafal, Bu. Bagus nih. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Padamu negeri Kami berjanji pada negeri kami berbakti pada negeri kami mengabdi Oke, terima kasih banyak anak-anak. Bang, jangan Bang. Oke, sekarang kita akan belajar tentang hari ini kita akan belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dari tema 1 subtema 1. Nah, dalam pembelajaran ini Ibu berharap anak-anak semua dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, selanjutnya menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam lingkungan sekitar, dan membuat laporan tentang nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semua sudah tahu nih apa saja sila-sila yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita belajar dari sila pertama ya anak-anak. Sila pertama, apa tadi bunyinya anak-anak? Tuhan yang Maha Esa, Bu. Iya, benar. Jadi nilai sila yang terkandung dalam sila pertama itu adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti gambar yang Ibu cantumkan di sini, di situ ada orang Islam yang beribadah dengan cara sholat. Selanjutnya juga ada orang Kristen yang beribadah ke gereja, ada juga orang Hindu, ada juga orang Buddha, dan yang lain-lainnya. Terus dalam nilai sila pertama ini, kita juga harus saling menghormati serta menghargai antara pemeluk agama yang lain. Jadi, jika ada teman-teman kita yang berbeda agama, kita juga harus menghormati mereka. Kita tidak boleh membeda-bedakan berteman, walaupun mereka beda agama. Selanjutnya, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak atau suatu agama untuk percaya pada kepercayaan kita. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, di sini Ibu mau nanya nih untuk pemahaman kalian. Siapa yang bisa memberi contoh penerapan nilai dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Elsa Tiara? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa tadi Dila? Ya, Dila, bisa Dila? Saya, Bu. Ya, Berdoa sesudah dan sebelum makan, Bu. Ya, benar sekali. Berdoa setelah dan sesudah sebelum makan itu merupakan salah satu penerapan dari sila pertama. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada sila kedua. Sila kedua ini, apa bunyinya anak-anak? Ayo. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu. Ya, benar sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, sila kedua ini, nilai yang dapat kita ambil adalah
kita harus bisa mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Selanjutnya sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, seperti yang ada pada gambar di samping ini. Di situ ada salah satu temannya tuh yang jatuh. Jadi kita harus menolongnya. Itu menunjukkan kalau kita mempunyai rasa tenggang rasa simpati, saling mencintai sesama manusia. Jadi, jika ada teman kita yang kesusahan, kita harus membantunya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu mau salah satu dari kalian menyebutkan nih contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Elsa? Saya, Bu. Oke, bagus. Apa tuh Elsa contohnya? Misalnya menolong teman yang menjenguk teman yang sakit, Bu. Iya, benar. Menjenguk teman yang sakit adalah salah satu contoh penerapan dari sila kedua. Selanjutnya itu ada sila ketiga. Apa bunyinya anak-anak sila ketiga? Persatuan Indonesia, Bu. Persatuan Indonesia, Bu. Ya, benar. Jadi nilai yang terkandung dalam sila ketiga itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bisa kita lihat dari gambar yang tercantum di layar Ibu ini. Di sini mereka walaupun berbeda agama, di situ ada Konghucu, ada Buddha, ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, tapi mereka tetap berteman dan bersatu. Selanjutnya, dalam sila ketiga ini kita juga harus mencintai tanah air. Mencintai tanah air kita. Contohnya dengan apa? Kita belajar dengan sungguh-sungguh agar kita dapat membanggakan tanah air kita. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu mau salah satu dari kalian untuk memberikan contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, apa? Ulan? Dengan cara menghargai agama yang berbeda dengan agama kita, Bu. Ya, benar sekali. Ulan ada punya teman yang berbeda agama? Ada, Bu, di dekat rumah saya, Bu. Bagus, berarti Ulan sudah menerapkan nilai Pancasila dari sila ketiga. Selanjutnya ada sila keempat. Nah, dalam sila keempat ini, nilai yang terkandung dalam sila keempat ini yaitu sikap saling menghargai pendapat orang lain. Jadi, kita juga harus saling menghargai pendapat orang lain. Bisa kita lihat di gambar yang tertera di layar Ibu ini. Nah, mereka sedang diskusi tuh mengenai suatu hal. Tetapi dalam diskusi itu, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk diterima kepada mereka. Dalam sila keempat ini, kita juga harus mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Paham anak-anak di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Paham, Bu. Untuk menguji pemahaman anak-anak semua, kira-kira siapa nih di sini yang bisa memberikan contoh penerapan dari sila keempat? Saya, Bu. Ya, apa itu Dinda? Contohnya, Bu, bermusyawarah pada saat pemilihan ketua kelas, bendahara, dan sekretaris, Bu. Ya, benar sekali. Musyawarah dalam pemilihan bendahara dan sekretaris kelas dan juga ketua kelas itu juga termasuk dari penerapan sila keempat. Oke, selanjutnya ada sila kelima yang terakhir. Nah, nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah bersikap adil terhadap sesama, saling menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Jadi di sini kita harus saling menghormati hak orang lain dan juga bersikap adil. Apabila kita menjadi pemimpin, kita tidak boleh tuh berat sebelah istilahnya. Jadi kita harus adil terhadap anggota kita. Paham anak-anak di sini sila kelima? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kira-kira di sini siapa yang bisa ngasih contoh penerapan nilai dari sila kelima dalam sehari-hari? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya. Silahkan, apa tuh contohnya? Baiklah Bu, dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu Bu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain Bu. Harus menghormati orang lain Bu. Ya, benar sekali. Oke, sepertinya anak-anak sudah paham ya. Selanjutnya, ada pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan kearifan lokal. Nah, ternyata dalam salah satu tradisi kita, itu terdapat nilai-nilai Pancasila juga loh anak-anak. Contohnya nih, punggahan. Anak-anak ada yang tahu belum tuh apa itu punggahan? Tahu, Bu. Nah, apa Sebelum tuh, Lan? puasa, Bu. Saya ada, Bu. Iya, apa itu? Kegiatannya seperti apa? Kalau misalnya ingin puasa kan, Bu, itu ada Ya. unggahan macam rantang-rantangan tetangga. Habis itu jarah ke tempat keluarga kita yang sudah meninggal, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, punggahan itu ternyata tradisi masyarakat Islam dari suku Sunda ternyata. Nah, jadi dalam punggahan ini, biasanya kegiatan ini dilakukan saat menyambut bulan Ramadan, yang dilakukan pada akhir bulan Sya'ban. Nah, bentuk kegiatan dalam punggahan ini umumnya itu kita berkumpul bersama keluarga atau kerabat, terus bisa saling bermaaf-maafan, terus berdoa bersama. Seperti tidak jauh berbeda dengan yang dibilang Ulan tadi,
Iya Pak, ntar. Maaf ya dikat. Ya, dikat aja ya. Udah, Sabar ya. udah bisa Emang tadi. banyak godaannya. Udah bisa tadi kok. Udah. Oke, terima kasih banyak ya Ulan yang Ulan sudah memberikan pengetahuan Ulan tentang unggahan. Nah, selanjutnya apa saja sih Bu kearifan lokal? Maaf. Selanjutnya, apa saja sih Bu nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kearifan lokal tersebut? Nah, dalam sila pertama itu ada menyambut hari besar keagamaan. Jadi dalam unggahan itu terdapat nilai Pancasila sila yang pertama yaitu menyambut hari besar keagamaan. Apa itu Bu? Bulan puasa. Selanjutnya ada sila kedua. Dalam acara ini tidak membeda-bedakan derajat manusia, semua boleh ikut. Jadi di acara ini walaupun dianya seorang guru, mau dianya seorang lurah, bupati, orang dewasa, anak-anak semuanya boleh mengikuti acara ini. Selanjutnya ada sila ketiga, masyarakat menyempatkan waktu untuk mengikuti tradisi ini dan bersatu dalam melaksanakan tradisi ini. Selanjutnya ada sila keempat, yaitu saling cerita dan berkumpul satu sama lain dan menghargai orang lain cerita. Selanjutnya ada sila kelima, yaitu saling gotong royong dalam memasak. Paham di sini anak-anak mengenai nilai-nilai Pancasila dengan kearifan lokal? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan memutar video, tapi sebelumnya Ibu ingin membagi kalian dalam dua kelompok. Untuk kelompok pertama ada Elsa Tiara, Fadilah, Ulan Taniasari, dan Siti. Untuk kelompok kedua itu ada Mariana, Anissa Adinda, dan juga Era Aulia Wulandari. Jadi nanti anak-anak Ibu harapkan memperhatikan video yang akan Ibu putar nanti dan perhatikan nilai-nilai Pancasila apa sih yang ada di video nanti. Paham anak-anak? Paham, Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Ibu putar ya. Ya, Bu. Oke, setelah melihat video tadi, Ibu mau kalian berdiskusi dan menjawab pertanyaan dalam kolom ini. Pertanyaan sudah Ibu berikan ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Tapi Ibu mau dari untuk kelompok 1 cukup nomor 1 saja ya. Ya kelompok 1. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Elsa Dila Wulasiti. Kesimpulan kami bahwa kami mengambil pada sila kelima yaitu saling bergotong royong dalam memasak. Serta kami juga mengambil sila pertama yaitu berdoa untuk menyambut hari besar, Bu. Berdoa bersama untuk menyambut hari besar keagamaan, Bu. Terima kasih, Bu. Saya silakan lagi kepada Ibu. Terima kasih ya Setiara, perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 Ibu ingin perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan jawaban nomor 2. Baiklah, Bu, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini, Bu, salah satu contoh kearifan lokal di sekitar tempat tinggal saya yang mempunyai nilai dari Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu contohnya, Bu, Marhobas. Jadi, Marhobas ini, Bu, merupakan sistem kerjasama, saling membantu yang dikerjakan secara bersama-sama dalam aspek dalam acara seperti acara pesta adat, Bu. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali ya. Terima kasih untuk anak-anak semua. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu ingin anak-anak semua mengerjakan soal latihan ini di rumah ya. Soal latihan ini nanti akan Ibu share ke grup WA. Baik, Baik, Bu. Bu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberi kesimpulan untuk anak-anak semua. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah nilai sila yang pertama, nilai yang terkandung, itu ialah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila kedua itu ialah mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tegar rasa, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga yaitu yang terkandung dalam sila ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Nilai dalam sila keempat yaitu sikap saling menghargai pendapat orang lain, dan nilai dari sila kelima yaitu bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Jadi Ibu harap anak-anak semua dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Oke, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semangat semuanya untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.